Dijawab sama Akaf, la ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah. Alaka jariyah, kalau nggak punya istri apakah engkau punya budak perempuan? Enggak juga ya Rasulullah. Ini kan pertanyaan buat para jomblo sebenarnya, yang diwakilkan oleh Akaf. Istri kagak punya, budak perempuan kagak punya, berarti kan hidupnya sendirian. Sama kayak Iqbal, hidupnya sendirian bertahun-tahun. Akhirnya apa jawaban Rasulullah? Idzan anta min ikhwanis syayatin. Kalau begitu engkau berarti termasuk saudaranya para setan. Yang jomblo cuma mesem-mesem doang. Son haji ya nggak usah mesem. Karena kenapa? Bukan berarti yang para jomblo belum dapat itu disebut sebagai saudara setan. Nabi ingin mengatakan, sampai dia bilang sama Akaf, in kunta anta min ruhbanin nasara fa'alhid bihi. Kalau memang engkau nggak mau nikah, berarti engkau sama kayak pastor. Orang-orang Nasrani kan itu kagak boleh nikah. Kalau emang nggak mau nikah, sono kita ikutin orang-orang Nasrani itu. Wa in kunta minna, tapi kalau engkau masuk dalam golonganku, fa inna sunnatin nikah, maka sunnahnya adalah menikah. Tuh. Ya, makanya sangat menyeramkan sebenarnya. Saya paham betul Ustaz Faisal itu cari-cari 5 tahun jodoh buat Jufri ini. Ya, karena Ustaz Faisal tahu inna syirarakum azzabakum. Sesungguhnya orang yang paling buruk itu adalah orang yang jomblo seumur hidup. Ini sekarang udah lepas Jufri, alhamdulillah. Ya. Mau WA saya berkali-kali, Ustaz jangan lupa datang, Ustaz jangan lupa datang, Ustaz jangan lupa datang. Ya. Ala kulli hal, ya, menjadi momen yang sangat membahagiakan pada hari ini. Cuman saya punya pesan satu, ya, sama Jufri, karena beliau bersama saya terus sebelumnya, gitu ya. Terkadang orang kan pernikahan suka manis di awal. Ya. Aduh, bulan madu. Di mana wujud bermadu? Ya, nggak usah jauh-jauh, Ustaz, di Ancol aja. Ya nggak apa-apa, ya. Mau di mana kek? Yang penting ujungnya, yang penting bulan madu. Cuman terkadang memang sebuah pernikahan itu nggak selamanya indah. Indahnya di awal, nanti belakangan itu akan muncul hal-hal yang nampaknya di luar yang kita harapkan. Makanya suatu saat Umar bin Khattab pernah didatangi oleh sahabatnya. Sahabatnya ini bingung, karena kenapa? Karena istrinya di rumah marah-marah terus. Ini marah, itu marah, ini marah, itu marah. Ngadulah, pengen ngadu sama Umar bagaimana cara menjinakkan istri. Waduh. Ustaz Faisal udah ngasih tahu clue-cluenya ini, bagaimana cara melunakkan ketika istri marah. Begitu sampai mau ngetuk pintu Umar bin Khattab, dilihat ternyata Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah habis dimarahin oleh istrinya. Waduh, seorang khalifah, pimpinan kaum muslimin, ujung-ujungnya di rumah dimarahin istrinya. Gitu ya. Tapi kemudian apakah dia dengar Umar bin Khattab dimarahin, kemudian Umar bin Khattab mengeluarkan suara yang keras? Tidak. Fa innahu sakit. Aku melihat Umar cuma diam. Akhirnya sadar itu orang. Umar aja sekali seorang khalifah, di rumah habis dimarahin istrinya. Apalagi saya, nggak jadi deh ngadu. Karena kenapa? Ya ternyata istrinya dia dengan istrinya Umar sama-sama marahin suaminya. Akhirnya begitu dia berpaling, Umar buka pintu. Hai fulan, kenapa engkau? Enggak Umar, pengennya sih ngadu bagaimana cara menjinakkan istri. Ya ternyata sama aja. Presiden ujung-ujungnya kalau di rumah dimarahin sama istri. Akhirnya gimana jawaban Umar? Jawaban Umar singkat. Apa? Innaha tabbagha
yatbahu ta'ami. Sesungguhnya istri itu yang masakin aku. Wa khabbasa yasna' li khubzan. Dialah yang buatkan aku roti. Dialah yang mencuci anak baju-bajuku. Dialah yang memelihara anak-anakku. Itu semua cuci, masak, bikin roti, ngurus anak. Laisat min wajibiha. Itu semua bukan kerjaan istri. Nyuci, bikin roti, masak, secara hukum Islam itu bukan tugas istri. Innaha laisat min wajibiha. Sesungguhnya tugas rumah secara hukum itu sebenarnya bukan tugas istri. Cuma karena istri ingin membantu, gitu ya. Maka apa pesan kepada fa'atahammaluha, aku sabar aja dia. Ya. Terus apa yang harus lakukan? Aku lakukan, wahai umat, tahammalha. Udah tahan aja, diam aja, gitu ya. Diam aja. Kalau Umar ngajarin dia, tapi ada yang cara paling ampuh, ya, diajarin oleh Ustadz Faisal. Itu ajarannya Ustadz di Bekasi. Kalau istri marah, kepelin duit 1 juta. Benar nggak Ustadz Faisal? Ustadz Faisal pengalaman. Makanya kalau lagi marah, gaplokin pakai uang 2 juta, salah pergi. Ya, apa? Fa innaha muddatun yasirah. Ya, sesungguhnya amarah itu hanya sekedar marah sesaat saja. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya pernikahan itu ada mawaddah dan ada rahmah. Berawal dari rasa cinta, tapi cinta itu kemudian berkembang dengan mengeluarkan rahmat dan kasih sayang. Singkat dari saya, mudah-mudahan ya Jufri dan Mbak Arum, ya mudah-mudahan Allah kasih anak-anak yang salehah dan keturunan yang baik-baik, ya sehat walafiat, Allah cukupkan rezeki. Maaf dan Allah